Angin puting beliung merusak puluhan rumah warga di Kabupaten Jembrana. Bawaslu menguatkan pengawasan jelang pilkada. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk menemani Anda dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Chandra Kardana. Dan saya Risma Devi, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama saudara dalam Bali hari ini. 55 rumah warga di Kabupaten Jembrana rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Senin 7 Oktober dan Selasa 8 Oktober 2024. Dalam musibah tersebut seorang warga mengalami luka ringan. Angin puting beliung merusak rumah warga di sejumlah desa di 3 kecamatan. Pada Senin 7 Oktober pukul 3 WITA dini hari, angin puting beliung merusak 53 rumah warga dan Selasa 8 Oktober 2024, satu rumah di Kecamatan Melaye rusak berat akibat tertimpa pohon saat diterjang angin puting beliung. Daerah yang mengalami kerusakan parah terdapat di Kelurahan Loloan Timur, yakni 33 rumah mengalami kerusakan berat maupun ringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana, Iputu Agus Artana Putra mengatakan, BPBD telah melakukan asesmen di beberapa wilayah terdampak. Sebagian besar rumah yang rusak adalah rumah semi permanen, sedangkan rumah permanen mengalami kerusakan ringan. Dari timur ini di Samlo yang banyak, kemudian di Budang ada sedikit, kemudian lanjut lagi ke barat di Loloan Timur juga banyak. Di Lateng ada sedikit, Loloan Barat ada sedikit, sampai terakhir di Melaya ada satu rumah itu. Kalau korban luka ada satu orang, itu tertimpa kena genteng atau apa gitu dari atas itu ya. Jadi mungkin pas kejadian masyarakat panik, berhamburan, ternyata ada yang jatuh. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi bencana alam lainnya, mengingat cuaca ekstrim yang sedang melanda Kabupaten Jembrana. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Satlantas Polres Badung menindak tegas sejumlah warga asing yang kerap melanggar ketentuan lalu lintas di Canggu Badung pada hari Senin siang. Tindakan tegas dilakukan karena pelanggaran lalu lintas berpotensi membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lain. Petugas Satlantas Polres Badung langsung menghentikan warga asing yang melintas di Jalan Pantai Batu Bolong saat berkendara tanpa mematuhi ketentuan lalu lintas. Sebagian besar warga asing yang dihentikan petugas adalah mereka yang berkendara motor tidak menggunakan helm keselamatan. Kali ini petugas tidak hanya memberikan peringatan, namun langsung memberikan sanksi tilang. Bahkan ada sejumlah kendaraan bermotor yang dikendarai warga asing ini harus ditahan karena tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan dan tidak membawa surat izin mengemudi. Kasat Lantas Polres Badung AKP Wayan Sugianto mengatakan warga asing yang melanggar ketentuan lalu lintas di wilayah Canggu, Kuta Utara cukup tinggi. Pelanggaran sebagian besar berupa berkendara tanpa helm dan sangat membahayakan pengendara dan pengguna jalan lain. Dirinya mengimbau kepada pemilik persewaan motor agar benar-benar memperhatikan keselamatan dan kemampuan berkendara warga asing yang menyewa motor. Mohon diselektif lagi masyarakat warga negara asing yang menggunakan kendaraan. Mohon dicek kembali apakah dia bisa menggunakan kendaraan bermotor, apakah dia sudah cakap, apakah dia memiliki SIM kualifikasi untuk mengendarai sepeda motor. Kalau tidak ya jangan dikasih. Selain pengendara warga asing, petugas juga menindak tegas pengemudi ojek online yang membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan dan tidak mengenakan helm. Penindakan selama hampir 2 jam ini mendapati 8 pengendara yang melanggar. Dari pelanggar tersebut, petugas menyita 2 sepeda motor, 4 STNK, dan 2 surat izin mengemudi. Tindakan serupa akan terus dilakukan petugas di wilayah hukum Polres Badung. Yuda Maruta melaporkan. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengenakan pita putih di lengan kiri saat melaksanakan persidangan Senin sore. Hal ini sebagai bentuk solidaritas atas gerakan aksi menuntut kesejahteraan gaji dan tunjangan hakim.
Humas Pengadilan Negeri Denpasar, Gede Putra Astawa mengatakan, para hakim di instansinya tidak melakukan cuti bersama atau mengosongkan jadwal persidangan sejak 7 hingga 11 Oktober 2024. Mengingat sebelumnya di Bali, sejumlah penundaan persidangan telah dilakukan karena libur Hari Raya Galungan dan Kuningan. Namun 22 hakim karir dan 5 hakim ad hoc di PN Denpasar tetap mendukung aksi mogok sejawatnya dengan bersidang mengenakan pita putih pada toga dan hanya menunda persidangan untuk kasus-kasus baru. Hakim yang bersidang melakukan simbol mendukung dengan memakai pita putih di toga majelis hakim. Itu bentuk dukungan yang dilakukan oleh hakim-hakim di PN Denpasar. Itu sebagai simbol bahwa kita memberikan sikap kepada pemerintah supaya pemerintah memberikan perhatian atas tuntutan Hakim Indonesia untuk revisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang tunjangan bagi hakim dan Sebelumnya ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan aksi mogok atau cuti bersama mulai 7 hingga 11 Oktober sebagai bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024 hingga 2029. DPRD Provinsi Bali resmi dipimpin oleh seorang ketua dan 3 wakil ketua dengan perolehan kursi terbanyak pada pemilu 2024. Pimpinan DPRD Provinsi Bali periode 2024-2029 resmi dilantik pada Selasa 8 Oktober 2024, yakni Ketua DPRD Provinsi Bali, dijabat Dewa Made Mahayatnya dari PDI Perjuangan. Sementara 3 wakil Ketua DPRD Provinsi Bali diisi oleh Iwayan Rizal Astawa dari Partai Gerindra, Ida Gede Komang Kresna Budi dari Partai Golkar, dan Ikomang Nova Sewi Putra dari Partai Demokrat. Pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Igede Indra Dewa Putra, serta pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029. Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya berharap dukungan dan kerjasama antar anggota DPRD Bali, pemerintah daerah, Forkopimda dan instansi lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas strategis DPRD Bali ke depannya. Bagi kami penugasan ini sudah barang tentu mengandung sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang memerlukan dukungan dari seluruh pihak, baik rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Bali, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, dalam kapasitas sebagai pimpinan DPRD Provinsi Bali, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama kita bersama dalam melaksanakan tugas-tugas strategis DPRD Bali ke depannya. Dalam rapat paripurna tersebut, PJ Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya menyampaikan pentingnya perlindungan alam, adat istiadat dan budaya Bali di tengah gempuran globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selain itu, ia menyoroti perlunya penyelesaian persoalan kemacetan serta sampah. Untuk itu, PJ Gubernur Bali mengajak DPRD Provinsi Bali bekerja sama mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama memberikan perhatian serius terhadap persoalan-persoalan tersebut untuk eksistensi Bali di masa depan dengan bekerja sama, ngerombe, mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa manfaat bagi semua warga Bali. Usai peresmian pengangkatan pimpinan, DPRD Provinsi Bali menggelar rapat tertutup untuk membahas pembentukan fraksi dan komisi. Codevi dan Made Adi melaporkan. Mohon berkenan kepada yang terhormat Bawaslu Kabupaten Buleleng menilai pelaksanaan kampanye pilkada selama 2 minggu berlangsung kondusif. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi dalam segmen Pilkada Serentak 2024. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
Kenapa? Tidak apa-apa. Sana. Halo. Cok, apa ini? Guys, gaul itu perlu, tapi menjadi bijak lebih penting. Jadilah generasi bijak menggunakan gadget. Sarang tidak iriti, acara wiraso DPRI, manggesa misalnya pada tepat-tepat, acara wiraso DPRI, media pemersatu bangsa, pedagang depan beli luar peduli, ayo selek pedagang depan beli. Kopi ke Candi Daser. Artinya yuk. Muali malih iri kireng warung wirasa reng TVRI. Media pemersatu bangsa. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Mengawali informasi terkait Pilkada serentak Saudara, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana didampingi paslon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sugawokori dan Gede Suwardana melakukan temu wirase di Gor Mejajar, Desa Kubu Tambahan Buleleng. Kehadiran paslon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana disambut pendukungnya dengan beleganjor menuju Gor Mejajar, Desa Kubu Tambahan. Para pendukung dan masyarakat menunggu paslon ini untuk mendengarkan program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng, khususnya di Kecamatan Kubu Tambahan. Dalam kampanyenya, Cagup Made Mulyawan Arya meyakinkan masyarakat dan memastikan pembangunan bandara baru di Bali Utara jika menang pada Pilkada 2024. Dirinya menegaskan pembangunan bandara baru di wilayah Kubu Tambahan telah disetujui oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi sudah sampaikan saya sama Agus dan di Sugawokori, jangan perlu makan lagi, ya. Artinya kalau mau bandara itu adalah program nasional, nanti tidak harus yang urut di Sugawokori sebagai bupati. Ya, saya tugasnya mencari uang dan mencari persetujuan dari Presiden. Nah, kalau nanti Presiden yang ini tapi bupati yang lain susah lagi. Jadi satu jalur. Ini kita berjuang bersama-sama. Ini perjuangan rakyat Buleleng, perjuangan rakyat Bali, perjuangan warga Buleleng, perjuangan warga Bali, bukan perjuangan kami. Kami nanti ngadu rakyat untuk rakyat Bali dan rakyat Buleleng. Siap. Sementara calon wakil gubernur Bali nomor urut 1 Putu Agus Suratnyana yang didaulat menyampaikan program pembangunan di Buleleng menyatakan pembangunan bandara baru di Bali Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Bangli. Dengan adanya bandara di Bali Utara akan membuka lapangan pekerjaan secara luas di Buleleng, sehingga warga Buleleng tidak harus mencari nafkah di Kota Denpasar. Mertayase dan Sutarno melaporkan.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Wayan Koster dan Inyoman Giripraste memastikan pembangunan tol Gilimanuk Mengwi terus berjalan. Selain itu, Pelabuhan Pengambangan juga ditekankan akan dikembangkan menjadi pusat pelabuhan perikanan di Bali yang maju dan modern. Disambut gamelan khas Jembrana Jegok, pasangan calon gubernur Bali dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster, Inyoman Giripraste, tiba di Gedung Olahraga Gor Melaya Kabupaten Jembrana untuk melakukan kampanye terbuka di wilayah ini. Calon Gubernur Bali Wayan Koster di hadapan masyarakat Melaya mengatakan pembangunan jalan tol dipastikan akan dimulai pada pertengahan tahun 2025 dan saat ini proses tender konstruksi sedang berlangsung. Selain itu juga telah disiapkan pula dana sebesar 500 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tahap kedua. Anggarannya yang sudah masuk 500 miliar. Untuk tahap pertama melanjutkan pembebasan yang sebelumnya sudah dilakukan di wilayah lahan HGU milik pemerintah Provinsi Bali. Kemudian tender konstruksinya sedang berlangsung. Astungkara di pertengahan 2025 sudah kontrak mulai pembangunan jalan konstruksinya. Jadi yang sudah mendapat kepastian tadi dari Pak Dirjen, pembangunan ini jalan terus. Jangan percaya dengan berita yang mengatakan bahwa ini mangkrak, macet. Nggak benar. Ini adalah tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum atas inisiatif program yang Tejang ajukan pada saat Tejang menjabat sebagai gubernur. Sejumlah persoalan di bidang pendidikan juga akan diatasi, terutama dengan masih banyaknya siswa di Desa Gilimanuk yang harus sekolah di Kabupaten Buleleng akibat aturan zonasi. Untuk itu, Koster Giri memberi solusi untuk menambah kelas atau membangun sekolah baru di Kecamatan Melaya. Sementara itu, rencana pembangunan daya tarik wisata baru di lahan milik Pemprov Bali, yakni di Pekutatan, dipastikan akan diwujudkan oleh paslon Koster Giri. Haris Nyoman Bude melaporkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng Nyoman Sugawokori dan Gede Suwardana berjanji akan membangun trisula investasi jika menang di Pilkada 2024. Pembangunan tersebut diyakini akan memajukan perekonomian di Buleleng. Rencana tersebut disampaikan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng nomor urut 1 Nyoman Sugawokori, Gede Suwardana, dalam kampanyenya di Gor Besi Mejajar, Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Dalam kampanye tersebut, paslon nomor urut 1 ini menyebutkan akan membangun trisula investasi di Buleleng, salah satunya melalui pembangunan celukan bawang di Kecamatan Groga. Pelabuhan tersebut nantinya disebut akan dikoneksikan dengan Ibu Kota Negara atau IKN. Selain itu, jika menang Pilkada 2024, paslon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng nomor urut 1 ini menekankan bahwa bandara di Bali Utara dipastikan akan tetap dibangun, mengingat pemerintahannya akan satu jalur dengan pemerintah pusat. Selain itu, paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 ini menjanjikan kemudahan berinvestasi bagi perusahaan-perusahaan di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Terkait kemajuan dunia dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Buleleng, paslon nomor urut 1 ini juga mengklaim akan mewujudkan Singaraja sebagai kota pendidikan yang berkualitas. Kadek Yoga Sariade melaporkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng nomor urut 2, Inyoman Sucidra dan Gede Supriyatna berjanji akan mengembangkan potensi wisata di Buleleng jika menang pada pelaksanaan Pilkada 2024. Pengembangan wisata ini akan diwujudkan melalui pembangunan Taman Safari yang diharapkan mampu menambah pendapatan daerah. Pembangunan Taman Safari tersebut dijanjikan dibangun di hutan Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Buleleng. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang disasar pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng nomor urut 2 dalam kampanyenya pada Minggu siang.
Jika menang pada pelaksanaan Pilkada 2024, paslon ini menyebut akan menggandeng investor untuk membangun Taman Safari. Selain itu rencananya pembangunannya juga akan turut dibiayai oleh pemerintah kabupaten, khususnya untuk pembukaan akses. Pembangunan wisata ini pun diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum membangun, Pemkab juga akan meminta izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan, mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan hutan. Selain membangun Taman Safari, pasangan nomor urut 2 tersebut juga menjanjikan optimalisasi pelayanan di bidang kesehatan dengan pelayanan Buleleng Emergency Service dan memberikan pelayanan ambulans jenazah gratis. Dalam program tersebut, pemegang KIS akan dibebaskan sepenuhnya dalam biaya untuk menggunakan ambulans gratis. Kadek Yoga Sariade melaporkan. 2 minggu berjalan, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Buleleng menilai pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada masih berlangsung kondusif. Sejak dimulainya masa kampanye pada 25 September 2024 lalu, situasi di Kabupaten Buleleng masih berlangsung kondusif. Penilaian ini disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng IKD Carna Wirata saat memimpin apel siaga Pilkada Bali 2024 dan sosialisasi pengawasan. Menurutnya situasi kondusif ini tidak terlepas dari seluruh pemangku kepentingan, aparat keamanan dan masyarakat. Untuk itu sebagai garda terdepan dalam pengawasan Pilkada, Bawaslu Kabupaten Buleleng akan bekerja secara optimal dalam pengawasan kampanye dan pasca kampanye. Landai-landai saja, jadi belum ditemukan hal-hal yang terjadi pelanggaran yang begitu menonjol dari pantauan kami di Bawaslu. Mudah-mudahan hal ini dapat berlangsung, kita dapat mengawal pelaksanaan kampanye ini dengan sebaik-baiknya hingga nanti kampanye berakhir pada 23 November dan di masa tenang tentunya ini menjadi fokus kita bersama-sama. Bawaslu Kabupaten Buleleng juga mendorong pengawasan partisipatif masyarakat. Pengawasan partisipatif ini akan mendorong tahapan Pilkada Bali 2024 yang adil dan bersih. Aan Darmawan melaporkan. Bawaslu Provinsi Bali menggelar apel siaga Pilkada Bali guna menguatkan pengawasan jelang Pilkada. Terdapat 4 hal yang menjadi fokus Bawaslu selama pelaksanaan pemilu, salah satunya menjaga integritas dan netralitas. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Bali, Putu Agus Tirta Suguna mengatakan pihaknya akan fokus melakukan pengawasan khususnya pada 4 hal yang disebut dalam catur jaga. 4 hal tersebut meliputi jaga integritas dan netralitas, jaga koordinasi dengan partai politik, pemangku kepentingan hingga masyarakat, jaga keluarga, dan jaga marwah lembaga. Hal ini disampaikan dalam apel siaga Pilkada Bali tahun 2024 yang dilaksanakan di lapangan kantor Bawaslu Provinsi Bali pada Selasa pagi. Selain untuk menguatkan sinergitas kelembagaan, apel juga dilakukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan jelang pelaksanaan Pilkada. Menurut Putu Agus Tirta Suguna, momentum pemilihan kepala daerah harus dimanfaatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memberi keyakinan bahwa Bawaslu hadir dalam setiap tahapan pilkada. Kegiatan ini kita laksanakan untuk bagaimana kita melakukan konsolidasi ya secara internal kepada jajaran kita yang ada di kabupaten kota, kecamatan dan juga di desa. Terkait dengan pelaksanaan daripada tahapan sudah terlaksana dari fungsi-fungsi pengawasan ini betul untuk kita tingkatkan kembali. Apel siaga Pilkada juga dilakukan serentak di kantor Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Bali. Melalui apel ini, sosialisasi pengawasan kembali dipaparkan kepada seluruh anggota Bawaslu serta awak media yang hadir. Pihaknya juga menekankan anggota di tingkat desa untuk menjaga netralitas selama seluruh tahapan Pilkada berlangsung. Galuh dan Soekarnato melaporkan. Para petugas pengawas dari jajaran Bawaslu Kabupaten Badung ditekankan mampu mengetahui segala sumber informasi terkait Pilkada. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Badung dalam apel siaga Pilkada 2024 untuk pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh.
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Badung menggelar apel siaga pada masa kampanye Pilkada 2024. Apel siaga Pilkada diikuti 18 panitia pengawas pemilu kecamatan, Panwaslu Cam, 62 Panwas Desa Kelurahan atau PKD di Kabupaten Badung, serta melibatkan unsur TNI Polri dan Forkompinda Kabupaten Badung. Apel siaga pengawasan yang berlangsung di halaman parkir DPRD Kabupaten Badung ini menjadi penanda kesiapan personil Bawaslu Kabupaten Badung dalam melakukan tugas pengawasan pilkada. Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, Iputu Heri Indrawan meminta seluruh jajaran pengawas dapat membangun integritas, bersinergi, dan saling menjalin komunikasi. Para petugas pengawas juga ditekankan mampu mengetahui segala sumber informasi terkait pilkada. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk dapat melakukan pengawasan yang efektif dan menyeluruh, termasuk menindak adanya pelanggaran dalam proses pilkada serentak tahun ini. Saya harap seluruh jajaran pengawas bisa membangun integritas, membangun komunikasi, dan bersinergi dengan lembaga lainnya, baik itu Bapak Ibu dari kepolisian, TNI Polri yang setia bersama kita. Jadi saya harap seluruh sumber informasi terkait dengan pilkada bisa Bapak Ibu dapatkan dan lakukan pengawasan. Selain melaksanakan apel siaga pilkada, Bawaslu Kabupaten Badung juga melakukan sosialisasi pengawasan untuk pencegahan pelanggaran, khususnya pada masa pelaksanaan kampanye yang menjadi tahapan krusial penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Badung. Indra Wijaya melaporkan. Bawaslu Kabupaten Karangasem menggelar apel siaga pilkada tahun 2024 untuk memastikan kesiapan seluruh jajarannya dalam melakukan pengawasan melekat dan mengantisipasi adanya potensi kerawanan yang ada pada setiap tahapan pilkada serentak tahun 2024. Apel siaga pada Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Karangasem diikuti seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan serta kelurahan dan desa. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem Inengah Putu Suardika mengungkapkan, apel siaga ini merupakan upaya Bawaslu dalam memperkuat pengawasan terhadap tahapan pilkada di Kabupaten Karangasem. Dirinya pun menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan secara menyeluruh dan mendalam, sekaligus memastikan seluruh jajaran pengawas siap mengawal tahapan dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jadi hari ini kita mengadakan apel siaga ini terkait dengan pengawasan tahapan pilkada tahun 2024 ini. Dalam pengawasan nanti saya harapkan juga jajaran kami yang ada di kecamatan, baik di kelurahan desa, agar tetap menjaga integritas dan juga tetap melakukan pencegahan dalam melakukan pengawasan tersebut. Nah, ketika kita sudah melakukan pencegahan dan terjadi pelanggaran lagi, nah kita di sana harus melakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem juga memberikan sosialisasi kepada seluruh jajaran Panwascam dan PKD terkait pentingnya pencegahan pelanggaran selama tahapan pilkada. Pihaknya berharap seluruh jajarannya mampu bersikap netral dan profesional dalam melakukan tugasnya dalam upaya mewujudkan pemilu tahun 2024 yang berintegritas dan berkualitas. Putra Widyarsana melaporkan. KPU Kota Denpasar memberikan batas waktu penurunan alat peraga sosialisasi hingga 12 Oktober 2024. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kopi ke Candi Dasem. Artinya yuk. Muali malih iriki reng warung wirasa reng TVRI. Media pemersatu bangsa.
Saudara, Anda masih menyaksikan Bali hari ini. KPU Kota Denpasar memberikan batas waktu hingga tanggal 12 Oktober 2024 kepada masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menurunkan alat peraga sosialisasi APS pemilu. Setelah dilakukan penurunan alat peraga sosialisasi, KPU Kota Denpasar akan memasang alat peraga kampanye APK untuk Pilwali tahun 2024. Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraini mengatakan, untuk pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kota Denpasar telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Denpasar. Namun Dinas PUPR Kota Denpasar tidak secara spesifik menentukan titik lokasi pemasangan dari alat peraga kampanye ini dan mengembalikan kepada KPU untuk menentukan titik lokasi sepanjang tidak melanggar Perwali Kota Denpasar. Ketua KPU Kota Denpasar juga meminta rekanan ad hoc KPU seperti PPK dan PPS untuk dapat menyiapkan titik-titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kota Denpasar. Sementara itu untuk alat peraga sosialisasi pemilu, KPU Denpasar telah melayangkan surat kepada tim pemenangan dari kedua pasangan calon untuk menurunkan alat peraga sosialisasi pemilu yang kini masih terpasang di berbagai titik dan fasilitas publik. Untuk alat peraga sosialisasi, kami sudah menyurati, sudah menghimbau kedua pasangan calon untuk bisa menurunkan alat peraga sosialisasi yang terpasang sampai dengan batas tanggal 12 Oktober 2024. Apabila sampai batas waktu tersebut belum diturunkan, maka KPU Kota Denpasar beserta berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar, dan Polresta Denpasar akan melakukan penurunan penertiban terhadap alat peraga sosialisasi tersebut. Sekar Anggaraini menambahkan, setelah tanggal 12 Oktober 2024, KPU Kota Denpasar akan mengganti alat peraga sosialisasi pemilu dengan alat peraga kampanye. Adapun alat peraga kampanye dari KPU Denpasar berupa 4 baliho dan 43 spanduk untuk ditempatkan di desa kelurahan sekota Denpasar. Sedangkan masing-masing pasangan calon juga diizinkan untuk menambah alat peraga kampanye sebesar 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar. Sugiyarto melaporkan. KPU Kabupaten Karangasem mulai merakit kotak suara Pilkada 2024. Berbeda dengan Pileg dan Pilpres, proses perakitan kotak suara Pilkada 2024 hanya melibatkan beberapa orang pekerja. KPU Kabupaten Karangasem mulai merakit kotak suara yang akan dipergunakan pada pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang. Berbeda dengan saat Pileg dan Pilpres lalu, KPU hanya memperkerjakan beberapa orang pekerja pada proses perakitan kotak surat suara Pilkada 2024. Hal ini karena jumlah kotak suara yang dirakit jauh lebih sedikit dari pelaksanaan pemilu yang digelar pada 14 Februari lalu. Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Ibu Tudarma Budiase mengatakan jumlah kotak suara Pilkada 2024 jika mengacu pada data KPU berjumlah 1.730 kotak suara dengan jumlah bilik suara sebanyak 3.428 bilik. Perakitan kotak suara ini diperkirakan akan selesai dalam 1 pekan ke depan. Terkait dengan logistik yang sudah datang itu kotak suara sudah, bilik sudah, kabel tis, terus ada segel, ada tinta. Sementara logistik yang masih proses pelelangan itu ada sampul, itu ada sampul kubus, ada sampul surat suara nanti. Sementara surat suara baru kita akan melakukan percetakan, kemarin sudah kita lelang dan itu kita dapat di Temprina Denpasar. Sementara itu dalam waktu dekat ini sejumlah logistik pemilu lainnya juga akan segera tiba di Gor Guduk Agung yang menjadi lokasi gudang sekaligus tempat pengelolaan logistik pemilu KPU Kabupaten Karangasem. KPU Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) gencar melakukan sosialisasi Pilkada 2024 yang menyasar generasi Z. Seperti halnya PPK Bian Semal melalui program kegiatan Goes to School, mengajak pemilih muda untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Bertempat di SMA Negeri 2 Abian Semal, tim relawan demokrasi bersama PPK Abian Semal menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui KPU Goes to School. Melalui sosialisasi, para siswa yang merupakan generasi Z didorong untuk dapat berperan aktif menyukseskan pilkada melalui beberapa cara, seperti menjadi pengawas pemilu, mengikuti bagian dari tim survei pemilu, menjadi penyelenggara pemilu seperti relawan demokrasi dan KPPS, serta dapat juga menjadi bagian dari tim penghitung cepat hasil pilkada serentak nantinya. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Abian Semal, Iputu Indrayuda mengatakan, langkah ini diambil karena banyaknya generasi Z yang baru pertama kali ikut dalam pemilihan kepala daerah. Para siswa SMA Negeri 2 Abian Semal yang sudah memiliki hak memilih diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pilkada tanggal 27 November 2024. Hal ini dinilai akan mendorong tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Badung. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman siswa, terutama yang sudah ataupun yang akan mempunyai hak pilih mengenai proses pemilihan, pentingnya partisipasi dan cara menggunakan hak suara mereka. Dengan informasi yang tepat, diharapkan generasi muda dapat terlibat aktif dalam demokrasi dan memahami tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Harapannya tentu saja kegiatan ini agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 27 November 2024. KPU Kabupaten Badung mencatat daftar pemilih dari generasi Z di Badung sebanyak 87.788 pemilih. Generasi Z wajib mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi agar hasil dari Pilkada Serentak 2024 dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Badung dan keberlangsungan anak muda. Indra Wijaya melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kita harus selalu peduli dengan alam dan lingkungan kita. Dan ternyata manfaat hutan sangatlah penting bagi kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Bagaimana kalau hutan sudah habis? Pohon-pohon sudah habis, berarti bumi ini kehilangan paru-parunya. Apakah hutan kita akan habis? Kami ingin peduli dan kami ingin menjaga hutan kami. Kopi ke Candi Dasar. Artinya yuk. Muali malih iri kireng warung wirasa reng TVRI. Media pemersatu bangsa. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Bali Hari Ini. Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Bali menggelar penanaman pohon di Pasar Umum Negara, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana pada Senin pagi. Kegiatan ini menjadi serangkaian peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia. Yang saya hormati
Kegiatan peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia atau HHD-HKD ini diselenggarakan serentak di 34 Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR se-Indonesia. Kepala BPPW Bali, Andreas Budi Wirawan mengatakan, kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh pihak, termasuk generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan. Selain melaksanakan penanaman pohon bersama, rangkaian kegiatan peringatan HHD-HKD ini juga menggelar talk show yang melibatkan puluhan pelajar. Dirinya menjelaskan dipilihnya Pasar Umum Negara sebagai pusat penyelenggaraan, mengingat tempatnya yang merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun oleh BPPW Bali. Ini merupakan salah satu infrastruktur di Kementerian PUPR dan yang telah sudah selesai dilaksanakan dan juga telah dimanfaatkan ataupun dioperasionalkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jembrana, sehingga tentunya ini menjadi salah satu lokasi terpilih kami. Semoga ini bermanfaat dan kebetulan kita juga mengajak anak muda kita sesuai dengan tema dari HHD dan HKD, kita mengajak yaitu Engaging Youth to create better urban future. Ini memang luar biasa. Selain di Pasar Umum Negara, penanaman pohon juga dilaksanakan di beberapa lokasi lain se-Bali. Secara keseluruhan terdapat 150 pohon perindang jenis tabebuya, flamboyan, dan bungur yang ditanam di 17 lokasi berbeda. Acara talk show yang berlangsung pun sesuai tema HHD-HKD tahun 2024, yakni Engaging Youth to Create a Better Urban Future and Youth Leading Climate and Local Action for Cities. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik di bagian atap rumah, satu unit rumah kos di Klungkung ludes terbakar. Akibat musibah tersebut, pemilik rumah merugi hingga ratusan juta rupiah. Sebuah rumah kos di Jalan Surapati Klungkung terbakar pada Selasa pagi. Api muncul berawal dari atas genteng, menjalar dengan cepat ke seluruh kamar. Akibatnya 4 kamar tidur, 1 ruang keluarga, dan 2 kamar mandi hangus terbakar beserta semua isinya. Petugas damkar Klungkung dengan cepat berupaya memadamkan api sehingga 1 kamar yang berada di paling pojok dapat diselamatkan. Menurut pemilik rumah kos, Iputu Marteja, kebakaran diduga akibat korsleting atau arus pendek listrik. Kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kemungkinan itu api itu udah ada dari kapan, karena api itu adanya di atas. Di atas ya? Oh, api tiba-tiba di atas. Ya. Dugaan sementara korsleting listrik apa gimana? Dugaan sementara itu korsleting listrik. Berapa kamar nih? Yang ke gini ada 5 kamar, tapi yang pas ada gininya cuma 3 kamar. 3 kamar. Yang masih bisa diselamatkan berapa kamar? 2 kamar yang sini aja. Untuk sementara para penghuni rumah kos yang kamarnya terbakar terpaksa tinggal di rumah kerabat terdekat. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi Bali lebih tinggi dari inflasi nasional pada September 2024. Selain karena kebutuhan meningkat saat hari raya, kondisi ini juga disebabkan oleh masyarakat yang dinilai tidak dapat menekan kebutuhan dengan maksimal. Badan Pusat Statistik BPS mencatat perkembangan harga di Bali mengalami inflasi sebesar 0,13% pada September 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,10%. Salah seorang pengamat ekonomi, Putu Sarjana, mengatakan peningkatan inflasi memang sering terjadi saat hari raya, seperti tingginya inflasi Bali bulan September yang dipengaruhi oleh faktor Hari Raya Galungan. Saat hari raya, permintaan beberapa kebutuhan pokok meningkat signifikan. Namun di sisi lain, akademisi Unhi Denpasar ini juga menilai tingginya inflasi saat hari raya ini merupakan dampak dari masyarakat yang belum mampu menekan kebutuhan secara maksimal.
Mungkin perlu kita tata. Kemudian peran lembaga keumatan juga sudah saya kira sudah seringkali untuk berbicara tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan bagaimana efek domino dari visualisasi keagamaan yang sangat virtual dan kemudian menjadi besar, tetapi kemudian di balik itu tidak dimaknai. Nah, hal-hal ini yang kira-kira mendasari apa yang menjadikan kemudian tingginya inflasi di Bali lebih tinggi dari inflasi nasional. Kedepannya pihaknya mengharapkan peran PHDI, lembaga agama atau desa adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Bali terkait perayaan hari raya sesuai makna, guna menghindari adanya masyarakat yang merayakan hari keagamaan secara berlebihan. Selain upaya operasi pasar dan pasar murah, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga diharapkan mencari solusi yang lebih efektif untuk dapat terus menekan inflasi secara optimal. Katreni Soekarnate melaporkan. Masalah pengelolaan sampah Kota Denpasar mendapat perhatian penuh dari DPRD Kota Denpasar. Meski sudah menerapkan pemilahan sampah, solusi lain akan dibahas anggota Dewan. Pasca dilantik dan diambil sumpahnya pada Senin pagi, pimpinan DPRD Kota Denpasar berjanji akan langsung bekerja. Salah satunya adalah membahas masalah pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Meski telah diterapkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, menurut pimpinan Dewan, Denpasar masih memerlukan solusi lain untuk masalah sampah. Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ide Bagus Yoga Adiputra mengatakan, metode pemilahan sampah yang baru dimulai pada Oktober ini tetap akan menjadi bahasan anggota Dewan. Dan diharapkan ada solusi baru dalam penanganan sampah Kota Denpasar, meski sudah tersedia sejumlah TPST. Sampah tentunya jadi concern kita, karena bagaimanapun pengelolaan sampah di Kota Denpasar kan baru 1 Oktober ini dipisah antara sampah organik dan non-organik. Mungkin itu kita akan bincangkan juga sosialisasinya melalui anggota-anggota DPRD. Semoga nantinya pemilahan sampah di Kota Denpasar ini bisa terjalin dengan baik. Dan juga kami ingin berharap adanya solusi baru untuk permasalahan sampah Kota Denpasar. Bagaimanapun TPA Suwung sudah sangat menumpuk, kita tidak bisa lagi mengharapkan di sana. Harus ada solusi baru dan kita akan bahas bersama. Kota Denpasar mulai menerapkan ketentuan memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibawa ke tempat pengolahan sampah terpadu sejak 1 Oktober 2024. Ketentuan ini sesuai Perda Kota Denpasar nomor 8 tahun 2023. Rata-rata timbulan sampah di Kota Denpasar mencapai 800 ton per hari. Sementara dari 43 desa kelurahan di Kota Denpasar, sudah ada 23 TPS 3R yang sudah dilengkapi mesin gibrig dan direncanakan ada penambahan sebanyak 6 unit mesin gibrig pada 2025. Yuda Maruta melaporkan. Seluruh jajaran TNI Polri di Kabupaten Gianyar kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pilkada yang damai dan juga berintegritas. Selain sepakat menegakkan regulasi, TNI Polri juga diancam sanksi tegas jika mengabaikan netralitas dalam pilkada 27 November mendatang. Kapolres Gianyar bersama Kapolsek dan Perwira di lingkungan Mapolres Gianyar mengunjungi Makodim 1616 Gianyar dan Markas Batalion Zipur 18 YKR di Kota Gianyar untuk mengucapkan dan merayakan HUT ke-79 TNI, serta untuk memupuk dan menguatkan sinergi TNI Polri di wilayah hukum Gianyar, mengingat masyarakat Gianyar akan segera memilih Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada 27 November 2024. Dandim 1616 Gianyar, Letkol CPNI Gede Winarse mengatakan sinergi TNI Polri di Kabupaten Gianyar sudah berjalan baik selama ini, termasuk menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November tahun ini. Sinergi antara anggota TNI dan Polri semakin intensif dilakukan guna mewujudkan pilkada di Gianyar yang damai dan berintegritas. Kami selaku Komandan Kodim senantiasa menekankan setiap saat kepada anggota kami bahwa pada pelaksanaan ini kami berkomitmen untuk netral dalam pelaksanaan pilkada di Gianyar. Kami tidak berpihak ataupun memberikan dukungan baik berupa sarana maupun prasarana pada saat pelaksanaan pilkada nanti. Untuk sanksinya nanti akan ditentukan pada saat pelaksanaan kegiatan sejauh mana, apakah ada nanti sanksi pidana dan lain-lain.
Selain mengunjungi Makodim 1616 Gianyar, Kapolres Gianyar AKBP Umar bersama seluruh Kapolsek di lingkungan Polres Gianyar juga mengunjungi markas Batalion Zipur 18 Yuda Karya Raksaka di Jalan Kesatrian Gianyar. Hal ini untuk memupuk kebersamaan antara anggota TNI dan Polri. Wayan Sudarsana melaporkan. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 9 Oktober 2024 yang akan disampaikan oleh Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Putu Pradiatma Wahyudi. Halo pemirsa TVRI Bali, berikut perakiraan cuaca Provinsi Bali yang berlaku hari Rabu 9 Oktober 2024, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di Bali bagian tengah dan barat. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat disertai kilat atau petir di Bali bagian tengah dan barat, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter di perairan selatan Bali. Demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3, kami kembalikan ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Gunakan hak pilih demi Buleleng. Halo masyarakat Buleleng.